Halo, bertemu kembali di Ini Budi bersama saya Budi Siarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Kali ini, di episode kali ini, kita akan membicarakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan kita, sesuatu yang penting, meskipun kadang-kadang nggak kelihatan gitu ya, yaitu tentang listrik. Dan kita berbincang dengan seorang CEO, Direktur Utama PT PLN, Bapak Zulkifli Zaini. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih. Ya, sudah menyediakan waktu buat saya di program ini. Ya. Jadi sangat sibuk ya menjelang Lebaran Pak Zul ya. Alhamdulillah sibuk. Alhamdulillah sibuk ya Pak ya. Kalau sibuk itu ya tandanya bahwa bisnis tumbuh. Tumbuh ya. Ya, kalau PLN itu sepi gitu, artinya bisnis nggak tumbuh. Bisnis nggak tumbuh. Jadi sibuk itu sesuatu yang memang harus disyukuri gitu ya. Harus disyukuri. Ini ngomong-ngomong syukur nih soalnya puasa jadi banyak religius gitu Pak. Iya, Ini Pak Zul, ini Bapak sudah dari bulan Desember 2019 ya. Ya. Dan sekarang saya kira udah satu tahun lebih, mungkin hampir 1,5 tahun gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa Pak Zul lihat gitu dari dari seorang bankir kemudian sekarang menangani perusahaan listrik negara gitu. Ini apa yang Bapak tangkap dalam setahun pertama ini? Ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini amanah yang luar biasa buat saya. Dalam karir seorang Zulkifli gitu ya. Mendapat kesempatan untuk bekerja di sebuah bank bank terbesar di Indonesia. Kemudian saya juga mendapat amanah untuk bekerja di PLN, sebuah perusahaan yang sangat-sangat besar ya, dengan aset 1.600 triliun. Ya, jadi maksud saya amanah luar biasa bagi saya gitu. Dan sesuatu yang tidak saya duga ya. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah saya selesai di Bank Mandiri di tahun 2013, kemudian saya setelah itu tidak menjadi eksekutif, ya saya lebih banyak menjadi komisaris. Setelah beberapa waktu kemudian saya dipanggil untuk ya mendapatkan amanah di PLN ini. Saya melihat penugasan di PLN ini sebuah amanah yang menantang. Ya. Dalam arti tadi Pak Budi sudah sampaikan. Ya. Saya 20 tahun lebih, 25 tahun adalah seorang bankir. Ya. Tapi setelah itu saya harus mendapat tugas yang betul-betul berbeda dari apa yang saya lakukan sebelumnya. Itu. Menjadi pimpinan itu selalu dalam pemikiran saya simple ya, bahwa seorang pemimpin itu harus bisa bekerja sama dengan orang lain dan juga seorang pemimpin harus bisa bekerja melalui orang lain. Dua prinsip dasar itu, bekerja bersama orang lain dan bekerja melalui orang lain. Dan seorang pemimpin harus paham bahwa dia itu cuman sendiri ya. Seorang dirut itu walaupun bagaimana harus sangat memahami bahwa dia itu hanya satu orang. Dalam bahasa saya, seorang pemimpin itu pada dasarnya hanya sebatang lidi. Ya. Sebatang lidi Pak ya? Hanya sebatang lidi. Bersama-sama dengan seluruh pegawai di tempat dia bekerja yang juga
masing-masing adalah sebatang lidi, itu mereka harus bisa menjadi sebuah sapu lidi. Ya, jadi teamwork dan bagaimana bisa bekerja sama dan melalui orang lain seperti yang saya sampaikan tadi harus benar-benar dilaksanakan dari waktu ke waktu. Ya. Bayangkan saya seorang dirut PLN, apalagi di saat COVID, saya hampir tidak pernah ketemu secara fisik selama setahun nih Pak ya? Selama setahun ini. Oke. Ya. Dan dalam manajemen komunikasi itu sangat penting. Oke. Iya. Kita tidak akan bisa mempengaruhi orang kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Oke. Iya. Dengan virtual ini nggak cukup Pak untuk bisa katakanlah menyampaikan apa keinginan Bapak kepada tim yang tadi disebut sebagai lidi-lidi itu. Kita maksimalkan. Oke. Ya, kita maksimalkan. Tapi saya selalu merasa bahwa itu tidak maksimal. Ya. Berapa hari yang lalu saya dapat kesempatan untuk ke Pangkal Pinang. Ya, ada sebuah acara dengan KPK dan BPN, ya, ATR BPN, di mana saya bisa hadir di sana dan walaupun waktunya sangat sempit, ya saya sempatkan untuk hadir sebentar ya di kantornya PLN di Pangkal Pinang. Karena saya tahu bahwa saya belum tentu ya bisa kembali ke sana dalam waktu yang akan datang. Ya. Dan saya yakin teman-teman di sana ingin sekali ya ketemu dengan saya, ya seperti apa sih orangnya gitu ya, ya dan mungkin ingin mendengarkan hal-hal khusus ya tentang PLN dari saya. Nah, jadi bekerja bersama orang lain, bekerja melalui orang lain, kemampuan berkomunikasi itu yang sangat diharapkan oleh seorang dirut. Ya. Karena banyak hal yang bisa dilakukan dengan itu. Nah, kembali ke penugasan saya di PLN. Ya. Pertama, saya melihat bahwa PLN adalah perusahaan pelayanan. Sesimpel itu aja saya melihat. Ya. Maaf Pak, saya potong sedikit. Apa yang membedakan sebagai bankir dulu kan juga memimpin banyak orang juga pelayanan juga. Tentu saja dari sisi services juga beda, tapi apa yang betul-betul membedakan? Justru dari sisi bahwa PLN itu adalah perusahaan pelayanan dalam pikiran saya itu sama gitu. Ya. Sama dengan bank. Ya, bank melayani nasabahnya, PLN melayani pelanggannya. Jadi begitu saya berada di PLN, saya sampaikan ke teman-teman semua di sini bahwa, kita ini perusahaan pelayanan. Kita bertugas untuk melayani pelanggan kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan bahwa listrik itu andal. Listrik itu andal 7 hari 24 jam. Ya. Jadi pertama yang saya sampaikan di sini salah satunya di antara beberapa hal lain itu adalah ini perusahaan pelayanan, kita melayani pelanggan kita melalui menyalakan, menerangi Indonesia. Kalau kita tidak bisa melaksanakan itu, kita bukan PLN. Jadi PLN itu ada karena ada listrik, gitu. Ya. Dan listrik itu ada dan dirasakan oleh pelanggan kalau dia nyala. Jadi PLN bisa mengatakan bahwa mereka memiliki banyak tugas, tapi saya katakan mandat kita nomor 1 adalah menjaga keandalan listrik. Nah, jadi itu. Nah, kembali ke yang saya sampaikan tadi, ya dari sisi itu bank dan perusahaan listrik substansinya sama pelayanannya, yaitu melayani. Kalau di sana melayani melalui jasa perbankan, kalau di sini melayani melalui listrik. Dan listrik ini kan apalagi di masa COVID ini menjadi berlipat-lipat penggunaannya kegunaannya. Nah, jadi berapa besar Pak peningkatan penggunaan listrik oleh masyarakat itu selama pandemi ini? Kan semua orang terpusat di rumah ya. Kalau itu justru turun, Pak. Masuk turun ya? Justru turun. Jadi memang betul bahwa penggunaan listrik, kalau kita nyimpang sedikit ya, penggunaan listrik di rumah
rumah tangga itu naik lebih dari 15%. Tetapi listrik yang terkait dengan industri, Ya, jauh terkait dengan komersial, ya maksudnya hotel, ya. malls dan Bisnis ya. lain-lain itu turun lebih dari 10%. Nah, tapi 10%-nya industri dan 15%-nya konsumen. dan malls itu Jauh ya nilainya. jauh. Nilai Jadi aktual. akhirnya pada puncak daripada COVID itu kita mengalami penurunan daripada listrik di Pulau Jawa hampir 10%. 10%. Ya. Secara total ya Pak ya? Iya, secara total 10%. Dan kalau kita bicara mengenai revenue PLN katakan 250 triliun per tahun, ya, itu kita bicara mengenai angka 25 triliun per tahun. Ya, tetapi itu 10%. tidak setahun penuh. Jadi pada puncaknya itu misalnya katakanlah penerimaan kita sebulan itu 25 triliun, pada puncaknya itu kita sempat pernah turun itu sampai 2,5 triliun. Turunnya ya? Ya, penerimaan revenue-nya. Nah, jadi dan sampai saat ini pun kalau kita lihat dari tahun 2020 ya, 2021 bulan dengan bulan itu kita masih belum kembali ke posisi 2019. Ya. Kita belum kembali, ya. Kami melihat bahwa kemungkinan kita baru kembali ke posisi revenue tahun 2019 itu berdasarkan skenario yang ada, itu kemungkinan kita baru kembali di tahun 2022. Tahun depan ya Pak? Ya, tahun depan. Oh, sekarang udah mulai? Sekarang udah mulai. Sekarang udah mulai. Ya. Jadi kalau di waktu yang lalu pertumbuhan 1 tahunnya itu 4,5% per tahun, ya. Sekarang itu pertumbuhannya sudah sekitar 2,1-2,2%. Ya. Jadi kami optimis sekali bahwa di dalam bulan-bulan yang akan datang itu ekonomi akan meningkat. Ya, insya Allah dengan penanganan COVID yang komprehensif, ya bisa itu kita bisa kembali ke situasi tahun 2019 sebagai benchmark kami itu pada tahun 2022. Pak Dirut, jadi kalau tadi disebut ada penurunan katakanlah 10% begitu ya? Ya, pada puncaknya Pak. Ya, pada puncaknya. Ya. Tapi di satu sisi kan sebenarnya supply dari PLN itu terus meningkat kalau nggak salah ya. Jadi terus meningkat. Nah ini ada semacam ketidakseimbangan antara supply and demand gitu kan. Nah bagaimana PLN mengatasi ini? Ya, jadi secara umum saya ingin katakan bahwa supply listrik kita sangat cukup. Ya, sangat cukup. Dan itu alhamdulillah ya, kita bersyukur bahwa sebelum saya di sini dan saya ikut meneruskan adalah kita memiliki program listrik 35.000 megawatt. Itulah yang membuat listrik kita saat ini sangat cukup. Ya. Namun situasi kan tidak sesuai dengan apa yang kita ramalkan. Ya. Tiba-tiba ada COVID. Ya. Jadi ya mau tidak mau kita harus mengalami situasi di mana kelebihan ya dalam arti penyediaan listrik kita tidak sesuai harapan di beberapa waktu yang lalu. Nah sehingga yang kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman PLN adalah kita mengubah orientasi dari PLN. Tadinya kita supply driven. Kita supply driven. Ya. Nah, tadinya begitu, sekarang dengan situasi COVID di mana demand-nya turun, kita mengubah orientasi kita menjadi demand driven. Jadi apa itu Pak ininya? Demand driven itu jadi maksudnya kita semua berupaya untuk menaikkan demand. Oh, di sisi konsumennya ya. Menaikkan permintaan listrik. Ya. Nah, untuk itu salah satu yang dilakukan di PLN adalah kalau sebelumnya tidak ada, itu kita saat ini sejak tahun lalu memiliki direktur niaga dan layanan pelanggan. Ya.
Ya mohon maaf di waktu yang lalu kita nggak punya direktur marketing. Oh, karena udah pasti Iya. pasti keserap gitu lah ya. Keserap lah gitu lah. Ya. Ya, jadi kalau istilah umumnya, kalau dilihat susunan direksinya, nggak ada direktur marketing di waktu yang lalu. Iya, iya. Ya. Tapi 2020 ya sesuai dengan keputusan pemegang saham, Ya. ya kita di PLN memiliki direktur niaga dan layanan pelanggan. Ya, Ya, dia yang bertanggung jawab meningkatkan demand tadi Pak ya? Iya, itu salah satunya. Dia menginisiasi, ya, membuat produk, ya, mendesain program promosi dan lain-lain, serta berkoordinasi dengan direktur yang lain untuk melakukan penjualan produk-produk itu. Dan kita juga salah satu yang lain, direktur niaganya PLN itu memiliki portofolio dari pelanggan-pelanggan besar. Ya, jadi di direktur niaga dan layanan pelanggan itu ada divisi khusus untuk pelanggan besar. Ya, jadi seperti di bank. Kayak ada corporate, ada mirip-mirip gitu ya. mikro Jadi gitu ya. kalau di bank ada retail, ada corporate. Nah, sekarang di sini juga begitu, Pak. Oke. Ya, gitu. Jadi pelanggan rumah tangga, kemudian pelanggan besar dibagi, pelanggan besar yang swasta, yang BUMN, ya, kemudian institusi pemerintah, ya, dan lain-lain. Nah, jadi maksud saya kembali ke yang saya sampaikan tadi, kita demand driven, ya, sehingga mudah-mudahan dengan upaya itu kita bisa menaikkan demand itu. Dan saya sampaikan ke teman-teman, ya, menaikkan demand itu prinsipnya simpel. Saya katakan itu, ya. Yang pertama ekstensifikasi, artinya menambah jumlah pelanggan. Oke. Ya, jadi pelanggan baru dicari, ya, kemudian kita tawari untuk nyambung listrik, ya, dan membeli listrik. Itu ekstensifikasi. Nah, yang lain adalah intensifikasi. Jadi pelanggan existing dinaikkan dayanya dan meningkatkan ini daya listrik di rumahnya, di pabriknya, dan lain-lain. Jadi saya katakan bahwa demand driven itu sangat simpel, yaitu ekstensifikasi, intensifikasi. Tapi kembali Pak Budi, kita tidak akan pernah sukses jualan kalau servis kita tidak baik. Nah, jadi kembali ke prinsip awal sekali yang saya sampaikan tadi, bahwa pada dasarnya bank dan pelayanan tadi biasanya sama aja, pelayanan gitu. Nah, jadi saya katakan berulang-ulang dan terus, ya, dari waktu ke waktu saya sampaikan, kita tidak mungkin bisa jualan kalau servis kita buruk. Artinya kalau listrik kita sering padam, ya pasti orang nggak mau. Nggak mau. Untuk apa? Dia bilang, ngapain saya naikkan daya listrik di pabrik saya, di rumah saya dari PLN. Mau cepat sering mati gitu. Sering mati. Ya, saya kenapa nggak menyediakan genset sendiri? Itu, ya. Itu dan termasuk akhirnya, engagement dengan konsumen juga pasti, berubah, Pak. Ya Pak ya? Ya. Jadi akhirnya Pak, budaya bahwa hampir semua gedung, ya, toko-toko tertentu memiliki genset di tempat mereka, itu buat saya itu menunjukkan bahwa servis kita nggak bagus. Ya. Seharusnya mereka itu tidak perlu pakai genset ini untuk menghadapi situasi di mana kalau kita itu listriknya padam. Gitu. Di daerah mana Pak yang masih sering biar pet gitu? Ya, kalau di Jawa, umumnya di luar Jawa ya? Jawa, Sumatera, itu Kalimantan, itu sudah jauh baik. Gitu. Tapi memang ya kita juga paham Pak, ini negeri dengan ribuan pulau, ya, dengan tempat terpencil, gitu, ya, sehingga tempat-tempat terpencil 3T, ya, terluar, ya, terjauh, ya, itu listriknya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Betul. Mereka mengharapkan listrik itu 24 jam, ya. Tapi di pulau-pulau kecil tertentu
ya dengan genset PLTD itu kadang-kadang kita hanya menyediakan 12 jam. Itu malah kadang-kadang lebih tidak baik lagi 6 jam. Nah, jadi memang inilah tantangan PLN ya. Negeri kita begitu luas gitu ya. Kita harus melistriki seluruh Indonesia gitu. Dan dari waktu ke waktu meningkatkan servis kita. Tapi kami optimis dan kami berupaya maksimal untuk dari waktu ke waktu servis ini akan membaik. Ya, dan rasio elektrifikasi kita yang saat ini sudah 99,1 atau 0,2% di seluruh Indonesia ya, 90%. Ya, sudah itu. Artinya ekstensifikasi masih kecil dong Pak ruangnya. Ya, ruangnya kecil, tapi kan intensifikasi masih ada ruang juga Pak. Iya, karena memang yang dayanya rendah masih banyak ya Pak ya. Ya, jadi itu. Tapi Pak, kami tahu bahwa listrik desa itu sesuatu yang mudah dikatakan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena kalau kita sudah mencapai 99,1% atau 91,2%, yang tersisa itu, Pak, itu tinggal jauh-jauh bagian yang sulit-sulit, ya, yang sulit dicapai, ya, yang akses infrastruktur jalan dan lain-lainnya belum baik, gitu, ya. Jadi orang mengatakan kok susah amat sih dari 99,1% ke 100. Saya ingin katakan sisanya yang masih ini justru paling sulit sekali. Iya, yang paling sulit. Kita misalnya saya sering dapat masukan dari anggota dewan ya di Riau Kepulauan ya. Pak Azul, gimana sih 75 tahun merdeka itu sebagian masih pulau ada yang nggak pakai listrik. Sebagian pulau di Riau Kepulauan belum ada listrik. Pak, saya bilang kami upaya maksimal. Ya. Tetapi ya ini kan sebuah upaya yang dari waktu ke waktu harus kita kerjakan gitu ya. Ya. Jadi makanya kita berusaha maksimal satu demi satu pulau, padahal saya dengar Riau Kepulauan itu pulaunya ratusan, Pak. Iya, gitu. Iya. Kemudian di NTB, di NTT masih jauh. Apalagi kalau kita bicara di Maluku Utara. Terpisah pulau-pulau ya. Papua Barat, Papua aduh, Pak. Ya, jadi maksud saya ya itulah. Ya, situasinya. Saya akhirnya sangat memahami bahwa PLN ini perusahaan yang paling nasional. Ya, menjangkau ininya. Ya, Pak. Sabang sampai Merauke, ya. Kemudian ya seluruh ini, Pak. Ya. Dari Miangas, Pulau Rote, dari atas bawah. Ya. Jadi maksud saya begitu. Ya. Pak Zul, mohon maaf. Silakan. Iya. Jadi tadi usaha mengatasi gap ya antara supply dan demand dengan antara lain menyediakan atau menunjuk satu direktur baru yang untuk meningkatkan demand gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang gapnya itu seberapa lebar Pak antara supply dan demand setelah pandemi terutama? Kalau nggak salah kan ada ketentuan yang minimal 20% ya Pak, reverse ya untuk cadangan ya. Iya. Ya. Jadi cadangan benchmarking dari cadangan sebuah perusahaan listrik itu 30%. 30% cadangan ya. Untuk beban puncak, untuk maintenance ya itu. Jadi benchmarknya 30%. Tapi PLN saat ini 45%. Oh, malah dari 30 menjadi 45%. Iya, jadi maksud saya dari standar itu kita udah di atasnya. Ya. Di atasnya. Itu karena supply-nya, karena demand-nya turun tadi atau memang plan-nya seperti itu? Karena demand-nya turun, terutama karena demand-nya turun. Ya, itu. Tetapi memang kita di waktu yang lalu itu perencanaannya juga optimis, gitu ya. Ya, jadi perencanaan kita itu sedikit di atas pertumbuhan demand. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan demand. Jadi seperti saya sampaikan tadi, listrik kita sangat mencukupi, melebihi
kebutuhan cadangan 30% dan itu saat ini sekitar 45%. Dan ini kan 35.000 megawatt itu belum seluruhnya selesai. Ya. Jadi 35.000 megawatt itu tahun ini masuk pembangkit baru, tahun depan masih masuk, tahun depan lagi masih masuk. Sehingga pada suatu waktu tertentu itu bisa di atas 45% nanti cadangan kita. Atau bahasa listriknya itu reserve margin kita. Iya. Pak, itu perlu adjustment nggak sih Pak? Perlu penyesuaian nggak melihat situasi ekonomi begini? Oh, PLN rasanya nggak perlu deh mengejar sampai 35.000 megawatt gitu. Mungkin nggak di adjust gitu? Tidak mudah untuk mengejasnya Pak Budi, ya, karena kita kan kalau merencanakan sesuatu 5 tahun, 10 tahun ke depan Pak. Ya. Itu. Jadi apa yang pembangkit yang masuk ke sistem PLN tahun ini, itu sesuatu yang kita tanda tangani 5 tahun yang lalu Pak. Oh gitu ya, jadi ini eksekusinya aja. Iya, jadi yang tahun ini masuk itu 5 tahun yang lalu, yang tahun depan masuk itu 5 tahun yang lalu, gitu Pak ya. 5 tahun sebelumnya? Iya, 5 tahun sebelumnya, gitu. Maksud saya tidak mudah untuk mengejas itu. Okay. Ya, tapi kita dengan situasi saat ini, ya pasti kami manajemen yang saat ini itu melakukan adjustment, penyesuaian, ya bahwa kita nanti reserve margin kita akan tinggi, ketinggian. Jadi ya kita kurangi untuk menambah pembangkit-pembangkit baru di waktu-waktu ke depan ini untuk hari ini, sehingga pada waktu 5 tahun yang akan datang itu tambahannya menjadi sangat minimal gitu. Dan kalaupun itu kita tetap melakukan tambahan pembangkit, itu prioritas kita adalah pembangkit yang energi baru dan terbarukan. Jadi kalau misalnya kita butuh 1 gigawatt, ya 1.000 megawatt, 2-3 tahun yang akan datang, pasti itu bukan PLTU. Kita pasti merencanakan yang masuk itu, yang kita tanda tangani hari-hari ini itu adalah energi baru terbarukan, yaitu ya PLTS, ya PLTA, ya PLT panas bumi, ya PLT Bayu, gitu. Jadi kita sudah pasti harus mengejas dalam arti bahwa kita mengurangi tambahan daripada pembangkit baru dengan lihat situasi ini, dan ditambah bahwa kita akan fokus bahwa penambahannya itu menjadi untuk yang ramah lingkungan, energi baru terbarukan, gitu. Ya. Ini sekarang berapa persen sih Pak? Masih mayoritas ya yang batu bara ya? Jadi saat ini yang EBT itu 12,7%. Oh, udah 12,7%. 12,7%. Ya. Memang ya kita masih sangat dominan yang terkait dengan batu bara, yaitu sekitar 60-an%. 60%. Ya, di gas itu sekitar 17%. Dan masih ada yang BBM, tapi BBM sudah sangat rendah, ya sekitar 3,7%. Ya. Ya, apa Pak yang biasanya? Itu istilahnya energi mix kita itu seperti itu. Apa biasanya yang agak menghambat pengembangan tadi energi terbarukan itu? Apa yang menurut Pak Zul? Lebih ke begini Pak, saya sering sampaikan dan saya sering mendapat pertanyaan mengenai hal seperti ini. Ya, saya katakan bahwa Bapak Ibu tidak usah ragu terhadap komitmen dari PLN untuk green, ya, untuk energi baru terbarukan. Tantangan kita adalah Bapak Ibu, saya katakan kita reserve marginnya seharusnya 30%, kita 45%, gitu. Jadi masih butuh demand yang cukup besar untuk membuat reserve margin kita kembali ke standar 30%. Jadi demandnya kan mesti naik dulu Pak. Ya. Begitu demandnya naik
sehingga reserve margin kita yang tadinya 45% Jadi 30. menjadi 30, kita akan tambah pembangkitnya. Karena kalau kita tidak tambah nanti reserve margin kita kekecilan, Pak. Ya, ya, ya. Nah, jadi pada saat kami memutuskan untuk tambahan, pada saat demand-nya sudah naik, itu Anda semua saya katakan kepada yang menanyakan itu, Anda tidak usah khawatir. Kami komit bahwa tambahan itu akan kami prioritaskan kepada EBT, ya, energi baru terbarukan. Jadi masalahnya soal jaminan terserapnya ya, yang antara lain yang membuat pengembangan energi terbarukan ini lebih ke situ, Pak, lebih ke demand, bukan ke supply, gitu. Ya, jadi begitu demand listrik naik, ya, sehingga kita membutuhkan pembangkit baru, kita akan komit fokus bahwa tambahan itu bukan pembangkit fosil, tapi pembangkit EBT. Gitu. Oke. Ya. Pak Zul, saya pengen mungkin sedikit penjelasan ya buat terutama kalangan awam gitulah ya. Apa sih artinya kelebihan 15% tadi di cadangan itu buat PLN gitu dari sisi bisnis ya? Impact-nya apa gitu? Ini biar semuanya paham gitu. Impact simpelnya adalah bahwa ada 15% ya kalau kita punya reserve margin 45. Padahal kita butuh 30. Ada 15% yang tidak terpakai. Sebenarnya tidak terjual itu ya, dalam arti bahwa ada bagian pembangkit PLN yang tidak perlu dinyalakan. Tapi tetap dinyalakan. Tidak, Pak. Ya, kita kan nggak mungkin menyalakan sesuatu yang tidak dipakai. Tidak dipakai. Kan listrik kan bukan. Untuk perawatan gitu nggak perlu dinyalakan juga, Pak? Ya itu pastilah. Ya, tapi nggak sesekali aja. Ya. Ya itu teman-teman teknis jauh lebih paham dari saya tentang kebutuhan itu. Tetapi listrik itu kan sejauh ini bukan sesuatu yang bisa disimpan, Pak. Wah, kita tahu bahwa itu bisa ada baterai, tapi kan baterai saat ini kan teknologinya kan tidak bisa menyimpan sesuatu sampai sekian gigawatt gitu loh, Pak. Betul. Ya, jadi listrik itu tidak bisa disimpan sebetulnya. Jadi kalau dia tidak dibutuhkan, pembangkitnya tidak dinyalakan gitu. Nah, jadi maksud saya secara awam gitu. Ada bagian pembangkit kita yang siap dinyalakan kalau demand-nya naik. Itu kata-kata simpelnya begitu. Jadi mereka standby aja gitu ya. Iya, gitu. Dan itu masih 2022 kalau menurut Pak Zul tadi ya di awal ya. 2022, 2023 gitu ya. Karena artinya kita masih akan kelebihan sampai sekitar tahun depan ya. Berapa tahun ke depan. Ya, gitu. Tapi setelah itu perkiraannya gimana? Apakah misalnya nanti dengan pengembangan mobil listrik atau apa itu? Justru itu, Pak, ya. Karena Pak Budi sudah mulai masuk ke situ. Ya. Jadi salah satu upaya menaikkan demand itu, demand driven itu adalah bagaimana PLN saat ini ya itu mendorong memfasilitasi agar mobil listrik itu meningkat dalam waktu yang singkat gitu. Ya, sehingga kami sangat mendorong agar regulasi, insentif ya kepada mobil listrik, motor listrik ya itu secepatnya ya dikeluarkan ya. Sehingga kalau misalnya ya saat ini misalnya Kementerian SDM katakan tahun 2030 kita akan memiliki sekian juta mobil listrik ya. Itu buat kami sesuatu yang luar biasa. Karena mobil listrik itu butuh listrik. Gitu ya. Nah, jadi satu kita mendorong inisiatif yang terkait dengan mobil listrik. Ya. Dan kita paham lah, Pak, bahwa 1 tahun negara kita ini kan mengimport BBM sangat besar. Sekitar 200 triliun. Ya. Jadi kalau mobil listrik itu bertambah dari waktu ke waktu, import BBM yang 200 triliun per tahun itu bisa akan kita kurangi. Bisa kurangi. Di sisi import BBM-nya turun, di sisi yang lain kebutuhan listriknya naik. Meningkat. Ya, itu. Itu pertama, Pak.
Yang kedua, kita juga menginisiasi kompor induksi. Ya. Dan ini kembali ke angka bahwa setahun kita mengimport LPG 60 triliun. Ya. Dari import LPG 60 triliun itu, 50 triliun itu subsidi. Ya. Sehingga kalau masyarakat bisa kita ajak bersama, ya, untuk menggunakan kompor listrik atau kompor induksi, maka kebutuhan listrik akan naik. Di saat yang sama import LPG akan turun. Jadi Pak, dua upaya ini, ya, meningkatkan listrik di mobil listrik, menurunkan BBM di mobil fosil, kemudian kompor induksi, ya, itu akan meningkatkan konsumsi listrik, menurunkan import LPG yang 50 triliun itu. Kita sudah hitung, Pak, ya, kalau 15 juta rumah tangga menggunakan kompor induksi, maka kelebihan listrik kita yang 15% itu akan menurun. Iya. Kelebihannya, tapi kompornya harus disubsidi dulu, Pak, biar itu jadi, agak mahal. Ya, jadi reserve margin kita yang sedikit lebih itu bisa turun, ya? Bisa turun menjadi hanya 30%. Gitu. Nah, itu jadi dua hal yang paling utama itu. Ya, di samping kita membantu pemerintah untuk mengurangi import. Ya. Jadi mungkin nggak di PLN dulu dipakai mobil listrik semua gitu, Pak? Di awal. Ini kita udah mulai, Sudah Pak. Mulai ya? Ya, udah mulai gitu. Dan Pak, kan Bapak mungkin atau di BUMN semua gitu. Ya, Bapak kan pernah baca bahwa kita sudah lakukan uji coba, ya, dari Jakarta ke Bali, ya, itu menggunakan mobil listrik, dan kita sudah sediakan di sekian kilometer itu charging stationnya, itu hanya Rp250.000, Pak. Sampai Surabaya, ya? Untuk sampai Bali, Pak. Oh, sampai Bali. Iya. Padahal mobil bensin itu 1,2 juta. Ya. Jadi mobil bensin 1,2 juta, mobil listrik 250.000, sudah sangat clear. Sangat efisien. Iya, jadi cuman memang mobil listrik pasti seperti juga motor listrik butuh insentif. Ya, insentif karena masih pajak, lebih mahal ya sekarang, ya. Ya, insentif pajak dan lain-lain yang kemudian bea balik nama dan lain-lain, ya, itu supaya kita bisa dorong itu dengan cepat, Pak. Dan juga kompor induksi pun itu kalau nanti ada insentif dari pemerintah, seperti kita waktu mengkonvert dari kompor minyak tanah ke kompor LPG, itu kan jutaan orang yang berubah dari kompor minyak tanah ke kompor LPG. Nah, sekarang kita itu kalau pemerintah mendukung PLN dari gas untuk mengkonvert dari kompor LPG ke kompor listrik, itu sesuatu yang luar biasa, Pak. Ya, sangat efisien. Karena intinya tadi mengurangi import LPG. Pada saat yang sama itu meningkatkan konsumsi. Sudah pernah dibicarakan dengan Kementerian BUMN, Pak, dengan? Sudah. Bagaimana kami sudah barang tentu mohon dukungan Kementerian BUMN dan support penuh. Kalau Bapak lihat waktu itu kita pernah tanda tangan MOU dengan 9 BUMN lain untuk menggalakkan penggunaan kompor induksi ini. Ya, kita juga minta support ke Kementerian Keuangan kalau memungkinkan nanti di APBN tahun 2022 ada insentif bagi orang yang mengkonvert dari kompor LPG ke kompor listrik induksi seperti dulu waktu perubahan di masa lalu kompor minyak tanah ke kompor gas LPG. Ya. Jadi ini kembali ke basic problem statement bahwa inilah yang insya Allah akan meningkatkan demand, ya, dan dengan sendirinya akan menambah revenue daripada PLN. Ini tadi keinginan Pak Azul tadi
apakah cukup realistis Pak melihat situasi yang sekarang? Dalam misalnya katakanlah mempercepat penggunaan mobil listrik, kemudian mempercepat peralihan ya dari LPG ke listrik begitu. Nah ini melihat ya regulasi sekarang, melihat situasi sekarang itu cukup realistis nggak untuk di dalam waktu dekat bisa dijalankan? Kalau tumbuhan untuk meningkatkan demandnya di situ ya? Iya, sudah barang tentu tidak hanya dua itu Pak, ya, tapi sebagai dua inisiatif strategis pokok itu hemat saya realistis. Kan realistis ya. Apalagi ini kan kita tidak bicara Indonesia sebagai sebuah negara terpisah Pak. Ya. Dalam arti trennya kan semuanya adalah tren green. Iya betul. Ya, jadi kalau Bapak kita baca di medsos tentang bagaimana pertumbuhan mobil listrik di Eropa, ya dan di tempat-tempat lain itu ini sesuatu yang realistis betul. Pak. Memang trennya ke situ nanti. Dan ke situ. Dan kita pun kalau kita tidak pindah ke green, kita akan mendapat tekanan dari internasional, komunitas internasional bahwa ini kami green, kamu enggak gitu loh. Ya kita jadi maksud saya kita harus lakukan ini sebagai bagian dari masyarakat komunitas internasional gitu ya. Jadi dari sisi kebutuhan jelas ya. Dari sisi bagaimana kita mensikapi ketentuan-ketentuan internasional yang mengarah kepada green ya. Karbon netral di tahun 2050, 2070. Ya, kalau kita tidak memiliki blueprint untuk itu, kita akan ditinggal dan malah mungkin ditekan oleh negara lain gitu. Jadi yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang hemat saya realistis sekali Pak Budi. Sangat realistis. Oke. Ini ngomong soal energi ramah lingkungan tadi sekitar 60% masih batu bara ya Pak ya? Betul. Ya. Nah ini strateginya nanti seperti apa Pak nanti untuk kedepannya ini yang 60% ini masih dipertahankan, kemudian yang lain ditingkatkan atau seperti apa? Ya, umur dari pembangkit secara umum, ya pembangkit batu bara itu umurnya 40 tahun Pak. Nah, jadi ya kita intinya kalau yang sudah berumur 20 tahun, kita tunggu 20 tahun, sudah itu kita scrap. Kita dispose. Di EBT gitu. Kita dispose, kita ganti EBT. Kalau yang sudah 30 tahun, kita tunggu 10 tahun, kita dispose gitu. Dan kembali Pak, supportnya PLN adalah setiap yang didispose, ya, yang di scrap, itu kita ganti dengan EBT. Ya, jadi kalau Bapak lihat nanti ke depan, ya blueprintnya PLN itu semua ya PLTU baik PLTU-nya PLN maupun PLTU-nya IPP ya yang sudah selesai kontraknya itu tidak akan kita ganti dengan PLTU yang baru. Kita akan ganti dengan EBT. Ya karena itulah komitmen kita Pak. Gitu. Ya. Itu akan berapa lama kira-kira dengan perhitungan yang ada sekarang? Masa usianya sampai berapa, akan pada tahun berapa kira-kira? Dari apa yang kami hitung Pak, yang EBT menjadi lebih besar. Itu tergantung seberapa agresif kita melakukan dispose dari PLTU itu. Ya. Kalau kita ikuti umur pembangkit sampai 40 tahun itu, maka di tahun 2060 ya PLN sudah karbon netral. 2060. Full EBT. Sudah full EBT. Kalau PLN full EBT artinya Pak, listrik yang muncul dari PLN itu adalah listrik EBT. Artinya pada saat itu kendaraan pun harusnya sudah EBT. Listrik. Iya. Jadi di tahun 2060 kita lihat bahwa itulah saatnya Indonesia, terutama PLN, ya itu meninggalkan energi fosil, zero emission, ya karbon netral di tahun 2060. Sedangkan Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), itu kita akan
karbon netral, ya zero emission di tahun 2070. Jadi PLN cepat nanti ya? 10 tahun lebih cepat dari apa yang disampaikan oleh KLH itu. Saya kira begitu, Dan Pak. itu memang intensinya ke situ ya sama Nah, PLN ya. blueprint kita seperti itu, Pak. Blueprint kita seperti itu. Oke. Iya. Nah, salah satu mungkin ini sedikit keluar dari tadi Pak yang sempat jadi pembicaraan publik waktu itu kan tentang abu ya. tentang abu batu bara ini kan Iya. salah satu yang saya kira menarik perhatian publik karena dikeluarkan dari limbah berbahaya, dan saya kira hampir 9,7 juta per tahun ya kalau nggak salah PLN melalui pembangkit listriknya itu memproduksi abu-abu seperti itu. Ya. Nah ini apa pengaruhnya buat PLN? Pak, ya. Faba itu fly ash bottom ash itu limbah. Tapi kami sangat percaya bahwa fly ash bottom ash itu bukan limbah berbahaya. Ya, jadi kita harus pisahkan limbah dengan limbah berbahaya, gitu. B3 ya? Ya, B3. Kalau Pak Budi coba research, ya, yang sepemahaman kami sehingga akhirnya kami usulkan kepada pemerintah bersama-sama dengan asosiasi dan lain-lain itu adalah tidak ada satu negara pun saat ini, cek saja di Eropa, Amerika, tidak ada satu negara pun yang memasukkan faba itu sebagai limbah beracun. Bahwa itu limbah, kita semua setuju. Ya, karena memang sisa pembakaran. Sisa pembakaran. Tapi itu bukan limbah beracun, B3. Begitu dia digolongkan sebagai limbah B3, maka treatmentnya semua jadi beda, Pak. Ya, mulai dari penyimpanannya, pemindahannya, penggunaannya, semua sudah menggunakan protokol khusus. Ya. Dan itu biayanya tinggi sekali. Ya. Padahal substansi yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada satu negara lagi pun yang mengatakan bahwa faba itu adalah limbah berbahaya, gitu, Pak. Ya. Dan sebagai informasi, begitu banyak negara, ya, itu sudah menggunakan faba itu untuk sesuatu yang sangat produktif, ya. Misalnya untuk campuran jalan, campuran bahan bangunan, batu bata, dan lain-lain. Ya. Jadi potensi ekonomi dari faba kalau dia tidak dinyatakan sebagai B3 itu luar biasa. Itu. Dan inilah. Mohon maaf Pak sedikit. Silakan. Tadi saya perjelas saja. Jadi ini memang usul PLN ya untuk mengeluarkan faba ini dari daftar limbah B3. PLN bersama asosiasi dan industri lain yang menghasilkan faba, Pak. Itu. Jadi saya tidak ingin mengklaim bahwa ini usaha sepenuhnya dari PLN, tapi ini usaha bersama dari industri, ya, maupun asosiasi yang merasa terpanggil dan juga merasa bahwa mereka terpengaruh oleh penggolongan faba menjadi limbah B3 ini untuk bersama-sama mengusulkan kepada pemerintah agar faba itu tidak digolongkan lagi menjadi limbah berbahaya B3 gitu. Dan itu begitu dia dikeluarkan dari lampiran itu, ya, maka ini menjadi sebuah komoditas yang sangat bisa ekonomis digunakan. ya, bisa diperdagangkan. Ekonomis. Selama gitu. ini pengelolaannya seperti apa tuh Pak kalau di PLN sebelum dikeluarkan dari ya kita berdasarkan protokol B3 kita tetap, Pak, gunakan itu, ya, seperti misalnya di pembangkit kita gitu, tadi mungkin ada di tabel itu pembangkit di Tanjung Jati, di Ombilin dan lain-lain, itu kita gunakan itu, Pak, untuk hal-hal yang sangat bermanfaat. Dan juga kita dengan treatment khusus juga yang sesuai protokol itu, kita juga bisa memberikan CSR
kepada penduduk di sekitar untuk misalnya yang ingin memproduksi batu bata, genteng dan lain-lain Pak. Nah, dengan dia dikeluarkan dari daftar B3 faba ini, maka ini sungguh luas Pak ininya kemungkinan penggunaannya, dan tidak lupa kami menyampaikan bahwa tidak hanya industri yang diuntungkan oleh pengeluaran faba dari limbah B3 ini. Tetapi juga UMKM, masyarakat sekitar, itu yang tadinya tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan protokol prosedur menangani limbah berbahaya, ya, itu menjadi bisa gitu. Ya, jadi dengan misalnya kami serahkan saja, silakan Bapak Ibu di sekitar pembangkit ambil. Tapi itu berbahaya nggak sih Pak? Saya ini mengutip sedikit ya. Katanya ada satu penelitian di beberapa pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, yang artinya di sekitar situ ada fabanya juga. Ada masyarakat yang kemudian mengalami bronkitis gitu. Nah ini ada kaitannya nggak dengan tadi? Itu tidak ada hubungannya dengan itu Pak. Mohon maaf lah ya. Ya. Itu lebih karena ya memang seharusnya ya faba itu tidak berterbangan itu. Jadi lebih ke debu yang di atas. Iya Pak ya. Ya kita nggak usah bicara faba, debu lain pun kalau kita tidak kontrol dengan baik kan membuat kita menjadi terpengaruh ke kesehatannya Pak. Jadi debu apapun sebetulnya kalau tidak ditangani dengan baik itu akan membuat kesehatan kita terganggu. Nah, sudah ada ketentuan daripada KLH tentang penanganan faba sebagai debu, gitu Pak. Ya. Dan itu setahu saya semua pembangkit PLN itu menjalankan prosedur itu Pak. Itu memang pernah saya baca dan saya juga dapat komplain tentang ada satu pembangkit PLN yang berakibat kepada membuat kesehatan dari sekitar pembangkit itu terganggu, ada debu yang keluar. Ya, kita begitu cek ya memang ada masalah dalam pengelolaan ataupun alat yang seharusnya bekerja dengan baik untuk supaya debu itu tidak berterbangan. Jadi lebih kepada alat yang tidak bekerja dengan baik, Pak. Bukan karena masalah debunya sendiri, gitu. Ya, debunya sendiri netral dia. Jadi kita mau tangani dengan baik atau tidak. Kalau dia dikeluarkan dari limbah B3. Gitu. Ya. Jadi kalau dari sisi penggunaan ekonomi ini cukup selain mengurangi cost, juga ini membuat peluang ada revenue baru gitu Pak dari faba ini atau hanya mengurangi cost saja? Kita sejauh ini Pak, kita bicara secara umum bahwa kita kurangi cost saja. Karena dulu B3 harus biayanya tinggi. Ya, bahwa ini memiliki potensi untuk revenue, kami sampai saat ini belum sampai memikirkan itu. Ya, kami sampai saat ini masih bicara dengan pihak-pihak yang menggunakan, ya, yang berpotensi menggunakan, silakan aja. Gitu. Ya, tidak menjadi sesuatu penghasilan tambahan yang dikejar oleh PLN. Kami jadi perusahaan penjual faba gitu Pak. Ya, nggak signifikan. Nggak sampai sebegitulah. Walaupun sebetulnya potensinya ada sih, bisa sampai 2-3 triliun sih. Oh, per tahun? Iya itu. Tapi untuk penghematannya? Kalau penghematannya 5 triliun Pak. Oh, 5 triliun. Ya, biaya yang kami turunkan. Gitu. Nah, jadi maksud saya kita belum mau ngambil peluang itu, revenue atau peluang itu. Ya, sampai setahun ke depan ya. Teman-teman direksi sudah katakan ya udahlah kita beruntung cost kita turun, revenue kita nggak naik juga nggak apa-apalah itu. Jadi dengan dikeluarkannya itu ya. Tapi terhadap gugatan bahwa ini tidak adil buat lingkungan itu tadi udah dijawab ya, bahwa ini sebenarnya bukan debunya tapi masalah pengelolaannya ya. Persis Pak, persis Pak Budi. Ya, itu dan debu itu ya dimanapun juga mengganggu kesehatan gitu ya. Dan KLH sudah menentukan bahwa pembangkit itu harus punya alat ini,
untuk mengelola itu. ya untuk mengontrol debu itu. Oke, Gitu. Pak Zul, saya ini mungkin memasuki pertanyaan terakhir lah ya, atau pertanyaan. Saya mendengar Pak Zul ini menerapkan satu kayak semacam fakta integritas gitulah ya, yang memungkinkan aparat penegak hukum membuka semua rekening bagi yang terlibat atau yang dicurigai terlibat satu kasus korupsi gitu, benar nggak sih Pak Zul? Pertama kali saya datang ke sini ya ke PLN, saya katakan pada semua teman-teman saya, prinsip nomor 1 kita bekerja di perusahaan itu kita harus melaksanakan good corporate governance, taat azas, tidak konflik of interest. Itu prinsip nomor 1 saya katakan. Ya, kita hanya bekerja untuk perusahaan. Ya, kita tidak konflik of interest. Ya, jadi nomor 1 kalau kita ingin perusahaan ini berjalan dengan baik, ya, kita harus jaga GCG. Nah, untuk itu salah satu ya yang kita lakukan adalah ya memastikan bahwa teman-teman itu melaksanakan GCG itu, dan dia punya keterikatan moral bahwa kalau dia mengambil putusan itu berdasarkan GCG. Nah, salah satu bukti ya daripada tekad mereka dan tekad saya, tekad kita semua untuk menjaga GCG, mari kita tanda tangan nih fakta integritas. Itu bahwa kita tidak konflik of interest, kita GCG. Nah, tapi itu kan Pak, dari sisi efek ya kepada kita semua, kalau kita tidak tuliskan bahwa apabila saya tidak GCG itu, saya konflik of interest, maka perusahaan diperbolehkan untuk membuka rekening saya, transaksi saya, itu, dan bisa menggunakan informasi itu untuk meneliti yang bersangkutan, itu, untuk mengaudit yang bersangkutan, supaya semua level ini Pak, semua Pak, ya, dalam arti bahwa yang pejabat BOD, ya kalau istilah PLN, Board of Director, BOD -1 kepala divisi, BOD -2, BOD -3, pokoknya semua yang manajer, apapun ininya, harus siap diperiksa rekeningnya. Harus diperiksa. Gitu. Jadi ini sampai level sampai batas apa ketika seseorang harus membuka rekeningnya itu, atau setelah masuk perkara hukum, atau hanya karena ditulis di Tempo misalnya gitu, udah harus buka rekeningnya, atau seperti apa? Kita kan ingin perusahaan ini jalan dengan baik, Pak. Ya, kita tidak ingin setiap orang itu ketakutan dengan ketentuan GCG, ya, ketentuan mengenai konflik of interest itu. Itu hanya kita lakukan ya apabila memang ada bukti-bukti yang cukup nyata, ya, dan kita punya standarnya gitu. Tidak harus masuk ke penegak hukum dulu. Tidak usah. Tidak usah. Ini kemajuan sih. Ya, kita internal aja dulu, ya, itu. Dan nanti auditor kita akan menentukan itu, ya. Auditor kita pun juga di training dengan sangat baik, bisa membedakan mana orang yang lalai, ya, mana orang yang betul-betul konflik of interest gitu. Ya. Nah, kalau yang lalai, masa kita hukum Pak orang lalai? Ya, orang lupa matikan lampu lalu begini begitu, masa kita ini? Itu kan namanya lalai. Tapi kalau dia itu memang dengan niat konflik of interest itu memperoleh keuntungan bagi dirinya pribadi untuk sesuatu keputusan yang dia ambil, ya, tanpa kita bawa dia ke APH, kita akan audit dia, dan kita akan berikan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan itu kan sanksi, saya rasa di semua tempat juga sama. Sanksi ringan, sanksi menengah, sanksi berat. Hanya kesalahan berat yang akan mendapat sanksi yang paling berat. Gitu. Ya, kalau hanya menengah dan ringan, masa kita sesuai proporsinya? Kita kan juga proporsional, Pak. Gitu. Ini secara teknis, jadi setiap tadi BOD semua harus melaporkan rekeningnya semua,
Enggak, bukan itu Pak. Itu fakta integritas itu hanya menyatakan bahwa Kalau ya. saya akan melaksanakan tugas saya secara good corporate Oh, jadi governance. di situ tidak ada klausul bersedia dibuka rekening gitu, nggak ada? Oh, ada. Oh, oke. Itu di bagian bawahnya Oke. gitu ya. Apabila itu Pak ya. Saya dalam melaksanakan tugas itu diperlukan ya untuk pada saat pemeriksaan ya terkait dengan rekening ya dan lain-lain, saya bersedia gitu, Untuk diaudit. Iya. Dan Pak, ini kan bukan paksaan. Ya. Kalau ada orang yang Pak saya nggak mau tanda tangan fakta integritas, ya silakan aja. Oh, ada yang Ya. menolak, Pak? Ada yang 1-2 yang Oke. ya sudah kalau gitu kamu nggak bisa jadi manajer. Oke. Kamu tidak bisa ngambil putusan gitu ya. Ada 1-2 orang Pak, gitu. Ya. Ya. Ini backgroundnya apa Pak? Karena ada kasus korupsi di Enggak, Pak, masa sebelumnya atau itu normatif aja? itu sesuatu yang sangat wajar ya untuk perusahaan BUMN seperti PLN. Ya. Dan saya kan juga pernah bekerja di tempat lain sebelumnya. Adalah satu yang wajar orang tanda tangan fakta integritas seperti itu di tempat lain. Oh, klausul itu juga ada di tempat lain ya? Ada di tempat lain. Oh, oke. Pak. Ya, jadi itu bukan khasnya PLN. Bukan kas PLN. Iya. Oke. Itu. Dan mengenai wording bahwa siap untuk membuka itu juga kami benchmark juga ke BUMN lain gitu. Oke, Ya, jadi Pak Budi itu bukan sesuatu khas PLN. spesial PLN. Oh iya. Nah, tapi kembali Pak, kita harus betul-betul bekerja atas dasar KCK, taat azas, tidak konflik of interest. Ya. Jadi itu yang sangat saya tekankan bersama-sama dengan Bapak Ibu BUD bahwa kita bekerja hanya untuk perusahaan itu. Ya. Ya. Dan kita buktikan itu dengan tanda tangan itu. Oke. Ya. Baik. Pak Zul, terima kasih sekali sudah memberikan banyak informasi dari target-target tadi pembangkit ramah lingkungan sampai kemudian debu dan termasuk soal fakta integritas buat manajer di PLN. Para teman-teman semua yang mengikuti acara ini, terima kasih sudah mengikuti pembicaraan saya dengan Pak Zulkifli Zaini, Direktur Utama PT PLN. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih. Pak Zul.